Nah, pada saat itu saya ngedown sama persyaratan yang kedua karena saya tidak putih ya. Jadi saya sedikit ngedown. Jadi kayak saya bilang, Yeah. Came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Podcast Om Jack bertanya malam hari ini menghadirkan sosok perempuan yang bisa dikata perempuan yang sangat berprestasi. Masih muda tapi luar biasa prestasinya. Halo, Jihan. Halo Om Jack. Selamat malam. Saya ini manggilnya Om, Kakak, Kanda. Om saya lah. Oh, Om Jack. Oke. Jadi sekarang masuk 18 ya? Iya, 2003, 18. Saya baca CV-nya 2003. Iya, 2003 bulan 8 tanggal 22. Jangan lupa kadonya. Wih. Oke. Jadi memang sekolahku memang di Kolaka dari semenjak TK sampai tamat SMA. Oh, kalau TK saya nggak TK. Oh, nggak TK? Iya, langsung SD. Langsung SD. Jadi masuk SD itu umur 4 tahunan. Umur 4 tahunan masuk SD di Kolaka, MTS juga. Terus SMA-nya di Alia. Oh, SMA-nya di Iya, Alia. tapi kalau kuliahnya move ke Jakarta. Oh, berarti tamat tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Iya, tamatan corona. Angkatan 1 corona Iya, berarti. tahun pertama corona. Nah, aja selepas di Man Kolaka terus melanjutin kuliah Di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Institut Kesenian Jakarta. Iya. Nah, kalau kembali ya saya baca CV-nya Jihan ini, nama lengkapnya Sisilia. Iya. Sisilia siapa? Sisilia Lestari Sabila. Nyambungnya dengan Jihan itu Iya. apa sih? Itu selalu jadi pertanyaan orang-orang tuh, nyambungnya dari mana gitu kan. Jadi ceritanya itu nggak panjang-panjang amat sih. Jadi awalnya nama saya itu kan Jihan, nama lengkapnya Jihan Nurul Fadila atau Nurul Jihan Fadila something like that. Mamiku awalnya mau namanya Jihan Ratu Felicia, terus diubah lagi sama opaku jadi Sisilia Lestari Sabila. Nah, iya Sisilia Lestari Sabila. Kenapa Jihannya nggak diubah juga jadi Sisil, Sisilia, Lia, Lestari atau Sabila? Karena saya itu diubah namanya jadi Sisilia Lestari Sabila itu when I was 4 years old maybe. Ya, jadi umur 4 tahun itu baru diubah nama lengkapnya. Terus Nah, yang Dun ini yang banyak penasaran nih, kan Dun itu apa sih? Dun itu pam keluarga. Oh, gitu. Jadi kayak dari nenek buyut namanya Muhammad Dun, opa aku namanya Ahmad Dun, terus mamiku Eka Dun, saudara-saudaranya pokoknya namanya pakai Dun. Sampai saya juga ada Dun. Nah, terus saya baca lagi, saya kan pelajari nih CV-nya. Nah, di situ dream-nya yang pertama dokter katanya. Ya, dulu. Yang kedua artis. Nah, kayaknya yang paling kalau saya lihat sekarang ya perkembangannya Jihan dari lihat prestasinya, kemudian lihat perkembangan karir Jihan dari tahun kemarin lah sampai sekarang, itu kayaknya impiannya yang nomor 2 deh yang paling tepat ini. Ya, yang lebih menonjol ya. Berarti yang pertama itu bukan impian ya. Iya, namanya anak kecil kan waktu itu juga di interview yang di artikel-artikel itu waktu di interview kan berapa tahun yang lalu. Jadi masih anak-anak, masih pikirannya masih ambis sekali untuk mengejar impian itu, tapi ternyata passionnya bukan di situ. Dulunya dapatnya yang nomor 2 itu. Oke. Nah, menarik nih Jihan karena Jihan ini kan merupakan putri Kolaka, mungkin masih sangat langka. Bahkan kalau saya lihat baru Jihan ini yang bisa tembus ke dunia perfilman gitu kan, sampai Jihan juga di tahun kemarin ya yang filmnya Tenri Pada itu kan. Ya, tahun Jihan kemarin. merupakan salah satu pemeran utama di situ. Melati kan ya. Ya. Melati. Ya, saya juga sudah pernah nonton dan itu saya sebagai orang Kolaka bangga. Alhamdulillah. Jihan tampil di situ dengan bukan pemeran pembantu atau pemeran yang lain, tapi pemeran utama. Itu prosesnya dari kok bisa main
main film di layar lebar itu seperti apa sih? Jadi ini temannya mamiku yang saranin saya, yang rekomendasikan ke saya buat ikut casting ini. Jadi terima kasih buat Om Mamat yang sudah bisa mengantarkan saya sampai ke sini. Iya, jadi saya diinformasikan bahwa J ini ada casting. Terus saya bilang, oh iya boleh, tapi karakteristiknya apa yang dicari, gitu kan? Nah, pada saat itu sutradaranya ngepost via Facebook, dia ngepost bahwa dia sedang mencari pemeran utama yang cantik, putih, dan pintar taekwondo. Nah, pada saat itu saya ngedown sama persyaratan yang kedua, karena saya tidak putih. Ya. Jadi saya sedikit ngedown, jadi kayak saya bilang, nggak usah deh, mungkin ini bakalan keeliminasi duluan nih. Nah, itu taekwondo yang tadi tuh, penasaran tuh. Saya lihat juga di isinya Jihan pernah juara taekwondo kan? Kita flashback ke situ dulu iya. ya. Ceritanya tuh juara taekwondo gimana tuh? Emang basicnya memang di taekwondo dari kecil atau gimana? Basicnya iya, sudah ada basic dari opaku, kan dia juga pemain karate, pemain taekwondo juga. Terus turun ke paman saya, saudara mamiku. Saudara mamiku itu sekarang sudah melatih juga, sudah dan 2, dia melatih di USN. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut taekwondo bisa ke USN. Promo sedikit. Terus di situ nurun ke saya. Jadi saya dari SD itu sudah ikut taekwondo dari kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Saya lupa. Pokoknya sekitaran itu. Terus saya ikut itu sampai sekarang. Jadi saya memang sudah apa ya namanya ini ya, seerat itu sama olahraga taekwondo, karena dari keluarga juga kan turun ke saya juga, dan saya sudah menekuni taekwondo itu sudah lama, sekitar 6-7 tahun mungkin tuh. Jadi kalau dibilang jago sih enggak juga karena sering vakum, tapi ya bisa ada basic taekwondo gitu. Dan bercerita dong tentang proses waktu Tenri Pada ini mulai pembuatan, proses pembuatan filmnya itu seperti apa? Kisah kasih. Pokoknya gimana lah. Ya. Jadi minggu depannya kita syuting, hari pertama itu langsung dihajar adegan atau scene fighting, action. Jadi yang mana saya tuh nggak ada dasar acting, nggak pernah ikut, apalagi yang mau meranin sebuah karakter yang kuat tangguh, perempuan yang kuat tangguh, terus pintar fighting gitu. Saya juga agak-agak kaget. Saya pikir scene pertama itu ya acting romance apa gitu kan, ternyata langsung dihajar sama sutradara saya. Menyesuaikan chemistry logat karena saya lihat di filmnya itu kayaknya rada-rada bahasa Indonesianya ke Makasaran nih gitu ya. Ya. Logatnya ke Makassar. Makassar. Iya, emang karena di film ini kan film lokal karya anak Makassar. Jadi otomatis harus pakai logat Makassar, aksen Makassar gitu. Nah, di situ juga susah gampang sih menyesuaikan, karena saya anaknya alhamdulillah adaptif, jadi cepat beradaptasi kayak bunglon. Ya. Setidaknya kita kan kayak satu rumpun lah gitu ya, ada Sulawesi sama. Jadi gampang menyesuaikan. Iya. Nah, jadi abis itu cuma nggak ada kayak les tertentu sih, kayak hari-hari tertentu untuk belajar logat Makassar, kayak seperti air berjalan, karena di sana juga saya dengar logat mereka gitu kan, saya dengar kru-krunya, terus pemerannya logat Makassar, ya udah ke bawah gitu, karena saya anaknya, kalau saya di Kolaka saya bicara sama orang Kolaka, bicara orang Kolaka. Kalau di Jakarta bicara sama orang Jakarta, jadi anak Jaksel. Gitu. Habis itu di sana Jakarta Selatan. Iya, saya di Jaksel. Kalau bicara di objek ya harus umum, karena kita kan ditonton sama kita nggak tahu yang nonton sama seluruh dunia. Gitu. Jadi kita pakai yang tengah-tengah. Iya, tengah-tengah gitu. aja. Nah, sama tim film ada nggak rencana untuk garapin Jihan film lain? Kalau film lain belum ada, karena corona ini menghambat kita semua ya pemirsa. Iya. Iya Jan. Bahas corona saya baru ingat. Berarti proses waktu film tayang? Film ini dibuat itu kan belum ya? Belum corona. Pas tayangnya kan di Maret ya. Di Maret 2020. Nah,
baru corona ini menghantam film kita. Aduh. Jadi belum Iya, sempet Sempet tayang sih. sih 3 mingguan, terus beberapa kali kan bioskop sempet dibuka di Kendari, itu tayang lagi karena permintaan dari penonton, jadi tayang lagi. Nah, habis itu kita bahas apa ini, yang proses syuting lagi, kan Iya. belum selesai tadi. Iya, betul, Iya. betul. Kita bahas proses syuting. Di situ abis apalagi langsung dihajar adegan fighting itu, di sana panasnya benar-benar panas, sakit sekali itu, matahari menusuk ke tubuh kita. Terus udah hari pertama jam 6 udah harus ada di lokasi, terus make up segala macem, sarapan, terus syuting, iya syuting action di situ. Terus tapi take-nya juga berkali-kali karena gimana ya, sempet ini pemeran laki-lakinya juga Kakak Reza Pahlevi, halo Kak Ica. Itu sempet cedera juga, dia cedera karena waktu latihan dia cedera, waktu syuting dia cedera sampai Dirayain sama Jihan kali. iya. Minta maaf saya. Kayaknya ada yang kurang nih. Iya. Kita kayaknya dari tadi ngobrol Saya nggak juga ada nih. seret ini. Minum Bang. Aduh. Nanti Jihan bilang, wah dipanggil sama Om Jack. Nggak dikasih Minum aja, apa-apa nggak nih. dikasih apa-apa. Aduh. Gimana sih ini? Larian dengan orang lain. Napakah sirik, Ki? Napakah sirik semua orang? Oke, buka habis ini kah? Di mana perasaanmu sama saya? Saya bertanya sama kau. Di mana perasaanmu sama saya? Ah! Pura janji Enggak, Mika. Semenjak meninggal mamaku, ndak sekolah mak di SMA 10, tinggal mak di sini. Kau siapanya kan? Kau apanya? Jangan kau ikut campurin masalah. Bukan urusanmu. Kalau Sanda cinta kok, saya tangkis pukulanmu ini pakai parang yang dari sarungnya. Sudah terbelah tanganmu, tapi saya cinta kok. Karena dua ji ujungnya itu si larian, dibuang dari keluarga atau dibunuh. Biar Yang nggak stres, hebat. minum dulu, Jo. Oh iya, boleh. Kita minum dulu dari ini, nggak apa-apa nyebut nama tempatnya. Nggak apa-apa. Dari Cafe Story, silakan datang. Enak sekali. Nah, oke. Nah, kasih dong motivasinya buat adik-adik yang sekarang mungkin duduk di SMP, yang mungkin punya cita-cita dokter, cita-cita ini, coba kasih motivasi. Pokoknya kalian niat saja. Kalau sudah niat, usahakan sampai dapat, mati-matian. Pokoknya harus gagal-gagal terus aja, enggak apa-apa. Rasakan semua kegagalan Betul. di masa mudamu, karena kamu masih bisa bangkit kan. Kalau kamu sudah tua baru mau coba ini, baru mau coba itu, ya udah telat sih, karena ya semangatnya gimana ya? Semangat itu pasti akan menurun juga dengan dengan naiknya usia gitu kan. Kita nggak bisa pungkirin itu. Nah, kalau kamu sudah usaha di situ, usaha buat ngembangin, kamu tuntut dirimu untuk lakukan hal itu, ya terakhir pasti doa. Apalagi yang kita harapkan dari Tuhan selain terkabulnya doa kita, karena apapun yang kamu lakukan kalau nggak ada doa, kayak gimana ya, nggak balance. Jadi hidup ini harus balance. Luar biasa sekali malam hari ini. Dia motivasi sesamanya kaum milenial yang ada di bawah, tapi yang termotivasi kayaknya Om Jack nih. Alhamdulillah. Oke Jan, terima kasih banyak. Apa pesannya
motivasinya buat Kampung Anggrek, channel kami? Oh, untuk Kampung Anggrek luar biasa ya. Belum cukup sebulan nih bikin channel. Terus subscribernya saya lihat kemarin sudah ratusan ya. Masya Allah. Iya, sudah ratusan. Padahal belum sebulan ini. Terus videonya juga udah ada beberapa. Kalau saya sih paling 1 bulan 1 video gitu kan, malas. Iya, kalau Kampung Anggrek tuh luar biasa, timnya juga luar biasa, Om Jacknya juga luar biasa. Masya Allah, Pokoknya tabarakallah. semua yang tergabung dalam tim Kampung Anggrek ini luar biasa sekali. Bisa memotivasi teman-teman juga, kayak membahas sesuatu yang berbobot. Karena banyak podcast membahas sesuatu yang ya bisa dibilang kurang berbobot. Kalau Kampung Anggrek ini kita bisa lihat Thank you, video-videonya, Jihan. mereka mengupload ini bahas sama dokter gitu-gitulah. Pokoknya pasti berbobot dan bermotivasi. Jadi kalian jangan lupa subscribe, share, belnya. Gimana sih YouTuber itu gimana sih? Oke, ya. Jadi untuk mengakhiri podcast kita malam hari ini, Jan, mari kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberkahi kita, berikan kita jalan, mudah-mudahan kita dapat surganya di dunia, surga di akhirat. Oke, Om Jack bertanya malam hari ini cukup ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me.